Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, pada pagi hari ini bersama saya Mufti Arif Arfiansyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi. Pada beberapa waktu yang lalu, mata kuliah pengantar akuntansi sudah menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana akuntansi dalam perusahaan dagang. Akan tetapi, sebelum kita memulai bagaimana akuntansi perusahaan dagang itu berada, kita coba mempelajari jenis-jenis tipe bisnis apa saja yang sudah pernah kita lihat di Indonesia ini. Tipe bisnis yang pertama itu adalah tipe bisnis perorangan. Jadi tipe bisnis perorangan ini bisnis atau perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, biasanya bentuknya itu adalah toko, kemudian bisa salon, kedai kopi, ya, karena ini dimiliki oleh orang sendiri, dan ini adalah rintisan usaha para wirausahawan muda biasanya. Dan ini kelebihannya itu adalah mudah mengorganisasikan, kemudian biaya-biaya dalam mengorganisasikan itu adalah rendah, kemudian seluruh keuntungan dapat dinikmati sendiri, karena ini sifatnya adalah perorangan. Namun kekurangannya adalah sumber keuangan terbatas, kemudian kewajiban tak terbatas, kemudian keuntungannya sangat kecil. Nah, ada tipe yang kedua. Ini tipe yang kedua adalah bisa kita lihat di dalam gambar ini ada dua orang, ya, melakukan persekutuan kerjasama. Biasanya dimiliki dikerjasamai oleh dua orang atau lebih. Biasanya bentuknya adalah firma atau CV, ya, atau mungkin dua orang bekerja sama. Nah, ini kelebihannya sumber daya keuangannya jauh lebih besar, karena sudah memiliki rekan bisnis dan juga sumber dari yang lain. Kemudian keahlian manajerialnya sudah mulai bertambah, karena adanya kerjasama ini tentu harus meningkatkan kerjasama itu. Nah, kekurangannya juga masih sama, ya, dengan perusahaan perorangan, yaitu kewajibannya tak terbatas. Jadi ketika ada kerugian, ya harus bertanggung jawab hingga sampai kewajiban-kewajiban itu terlunasi. Kemudian tipe yang ketiga, ini tipe yang sudah sangat banyak kita jumpai di Indonesia, yaitu korporasi, ya. Ini sudah berbadan hukum, kemudian terikat dengan undang-undang, bahkan sudah berlevel nasional, bahkan multinasional. Kelebihannya, sumber dayanya itu bisa berasal dari berbagai negara dengan menerbitkan saham. Kekurangannya, tentu pembayaran pajaknya itu jauh lebih besar, karena ada pajak PPh, kemudian ada pajak dividen perusahaan dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe bisnis yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana dengan jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia? Kita coba membahas ada 3. Kita bisa melihat pada tayangan gambar di sini bahwa ada bisnis manufaktur, kemudian ada bisnis perdagangan, kemudian ada bisnis jasa. Kalau pada pengantar akuntansi pertama sudah berbicara mengenai bisnis jasa, yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen, seperti misalkan PT Garuda Indonesia, ada kantor akuntan publik, ada konsultan hukum, dan sebagainya. Sifat utamanya adalah memberikan pelayanan. Kemudian kita bisa melihat gambar yang kedua, yaitu bisnis perdagangan. Ini contohnya toko kelontong, ya, VB Mart misalkan, kemudian ada toko-toko Matahari, departemen store, dan sebagainya. Itu adalah usahanya itu berdagang, barang dagang. Nah, ini yang akan kita bahas pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Sedangkan bisnis yang ketiga adalah manufaktur, yang bisnis utamanya itu adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya adalah bisa sepeda motor, perakitan sepeda motor, perakitan pesawat misalkan, ataupun bahkan industri rumah tangga, pengolahan makanan ringan misalkan, itu ada termasuk dari bisnis manufaktur. Nah, lantas inti utama dari perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan manufaktur dan jasa itu apa saja? Nah, ini ada karakteristiknya, saudara-saudara. Jadi ada karakteristiknya dari perusahaan dagang. Yang pertama, bahwa perusahaan dagang ini memiliki karakter bahan utama itu adalah persediaan barang dagang. Jadi kegiatannya itu adalah
menjual barang dagang ya, menjual barang dagang. Di mana perusahaan ini nanti memiliki siklus akuntansi yang sama dengan perusahaan jasa. Jadi siklus akuntansinya itu sama dengan perusahaan jasa. Yang membedakan itu adalah ada beberapa akun-akun yang hanya dimiliki oleh perusahaan dagang ya. Kita lanjut kepada karakteristik yang akun-akun apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Nah, ini akun-akunnya nanti secara garis besar akunnya itu sama ya. Secara garis besar akunnya sama, terdiri dari harta, utang, modal, kemudian ada pendapatan dan beban. Nah, di sini yang membedakan nanti di pendapatan ini karena dagang ini usaha utamanya itu adalah menjual barang dagang, maka pendapatannya itu berasal dari penjualan barang dagang. Ya, itu perbedaannya. Nah, kita melihat nih ada beberapa kurang lebih 12 akun-akun yang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Yang pertama ada akun penjualan, kemudian ada potongan penjualan, ada retur penjualan ya, kemudian ada pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, ada beban angkut pembelian, kemudian ada beban angkut penjualan, kemudian ada piutang dagang. Kalau di jasa itu biasanya dikatakan piutang usaha, kemudian utang dagang atau utang usaha dalam perusahaan jasa. Kemudian ada dua akun yang akan sering kita bahas di perusahaan dagang ini adalah akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Nah, inilah akun-akun yang sering dan hanya terjadi pada perusahaan dagang. Baik. Nah, pertama, kita akan membahas yang namanya persediaan barang debu. Jadi nanti ada beberapa poin yang akan kita perdalam lagi, yaitu persediaan barang dagang, kemudian harga pokok, kemudian ada cara pembayaran dan juga bagaimana syarat pembayaran. Yang pertama mengenai persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini kalau menurut PSAK nomor 14 itu dikatakan bahwa persediaan barang dagang itu adalah aset, ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik berasal dari persediaan bahan baku ataupun persediaan barang yang akan dijual. Jadi persediaan bahan baku itu untuk perusahaan yang manufaktur, kemudian untuk persediaan barang dagang itu untuk perusahaan dagang. Nah, pada kesempatan ini fokus kita adalah persediaan barang dagang pada perusahaan dagang. Nah, kemudian akuntansi telah memformulasikan ada dua sistem pencatatan persediaan barang dagang. Kita bisa melihat di sini ada dua ya. Ada metode periodik dan metode perpetual. Jadi ada dua sistem ini. Nah, kedua sistem ini akan kita bahas lebih dalam pada beberapa video berikutnya. Dan secara garis besar bahwa metode periodik ini dan metode perpetual ini hanya berbeda dalam cara mencatat akun persediaan barang dagang. Nah, kita lihat di contoh transaksinya ya. Kalau menggunakan metode periodik itu nanti di sana akan ada akun-akun pembelian. Sedangkan kalau di metode perpetual itu nanti hanya menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi setiap pembelian barang dagang, penjualan barang dagang itu akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Tetapi kalau metode fisik nanti hanya menggunakan akun pembelian. Jadi tidak ada akun persediaan barang dagang. Akun ini akan muncul ketika di akhir periode akuntansi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan merumuskan harga pokok penjualan. Nah, ini jadi ciri khusus juga di perusahaan dagang, ada harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini dapat kita hitung dengan cara persediaan barang dagang awal, kemudian ada pembelian, kemudian ditambah beban angkut pembelian, ya kita bisa melihat di situ, kemudian dikurangi dengan retur pembelian dan juga diskon pembelian, sehingga kita bisa melihat berapa sih pembelian bersih perusahaan itu. Kemudian dari pembelian bersih tersebut ditambahkan dengan persediaan barang dagang, akan diperoleh barang tersedia untuk jual. Barang tersedia untuk dijual inilah barang yang siap dijual kepada konsumen. Nah, karena menggunakan metode fisik ya, kemudian kita harus menghitung HPP, maka di dalam metode fisik ini atau periodik ini, perusahaan itu harus menghitung barang dagang secara fisik atau dengan istilah stock of name. Jadi gudang perusahaan dagang itu harus dihitung barang-barangnya, nilainya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya persediaan barang dagang akhir. Sehingga dengan diselisihkan antara barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan barang
akhir, maka akan ketemu namanya harga pokok penjualan. Itu artinya barang-barang yang sudah kita jual kepada konsumen, HPP. Oke. Nah, di dalam perusahaan dagang ini juga ada karakter yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa, yaitu syarat-syarat pembayaran. Jadi kalau dalam akuntansi, dalam ekonomi itu ada beberapa cara pembayaran, dengan cara tunai atau dengan cara kredit. Nah, di dalam cara kredit ini nanti memiliki syarat pembayaran. Jadi pembayaran itu ada syarat-syaratnya. Ini kaitannya dengan kapan pembayaran barang dagangan dilakukan. Nanti disebut syarat pembayaran. Kemudian dan jangka waktunya itu berapa. Jadi ada jangka waktu, kemudian kapan akan dibayar. Biasanya ada beberapa cara ya, syarat pembayaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah ada dengan syarat, misalkan di sini kita bisa melihat yang pertama adalah 2/10 N30. Itu artinya apa? Artinya adalah akan diberikan potongan sebesar 2% jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari sesudah tanggal faktur. Kemudian dan tidak boleh melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Itu 2/10 N30. Kemudian kalau N30 saja itu artinya tidak boleh dilunasi melebihi waktu 30 hari sesudah tanggal faktur. Kemudian ada juga yang menggunakan syarat N10 EOM atau end of month. Artinya faktur harus dibayar dalam waktu 10 hari sesudah akhir bulan. Sebagai contoh, pada tanggal 11 Januari, perusahaan RMS menjual barang dagangan kepada seorang pembeli dengan harga 1 juta. Dengan cara kredit dengan syarat 2/10 N30. Nah, kita bisa mengetahui bahwa faktur ini bernilai 1 juta, syaratnya 2/10 N30. Maka, jika perusahaan atau jika pembeli tadi, tagihannya dibayar dalam waktu maksimal itu 10 hari. Jadi misalkan tadi tanggal 11, maka maksimal tanggal 21 Januari, maka dia akan mendapatkan potongan 2%. Yang artinya dia hanya akan membayar Rp980.000. Kemudian jika pelunasannya itu kurang dari 10 hari atau melebihi dari 10 hari dan kurang dari 30 hari, maka tagihan tersebut tetap dibayar senilai 1 juta rupiah ya. Nah, terus bagaimana dengan transaksi potongan penjualan? Kalau tadi ada potongan pembelian ya, ini ada potongan penjualan. Contohnya tanggal 21 Januari perusahaan menerima pelunasan ya, pelunasan piutang dari PT KOM sebesar 500.000 dikurangi dengan potongan 2%. Bagaimana cara pencatatannya, jurnalnya? Nah, yang pertama sebagai penjual ya, ini kita transaksi sebagai penjual, maka karena dia menerima pelunasan, kasnya bertambah sebesar 490.000 di debit. Kemudian ada potongan penjualan sebesar 2%, yaitu Rp10.000, sehingga nanti piutang dagang terhadap PT KOM itu akan berkurang 500.000. Ini adalah salah satu contoh transaksi ketika perusahaan itu memberikan potongan kepada pembeli yang membayar itu sesuai dengan persyaratan yang mendapatkan potongan 2%. Selanjutnya, bagaimana dengan biaya transportasi? Kalau tadi kita berbicara mengenai syarat-syarat pembayaran, sekarang bagaimana dengan biaya transportasi? Atau istilah sekarang itu adalah ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya itu yang nanggung siapa? Nah, ongkos ini akan berkaitan dengan perpindahan barang dagang ya, dari penjual ke pembeli itu akan seperti apa? Akan diserah terimakan itu di mana? Nah, salah satunya itu adalah dengan metode FOB shipping point. Nah, kita bisa melihat di sini. Di situ ada gudang penjual ya, kemudian ada gudang pembeli. Nah, ketika menggunakan FOB shipping point, maka itu artinya bahwa pembeli membayar biaya angkut dan mendebit persediaan barang atau pembelian. Karena apa? Karena dengan metode FOB shipping point itu artinya barang itu diserah terimakan di gudang penjual. Jadi transaksinya terjadi di gudang penjual, sehingga ketika serah terima barang di gudang penjual, maka barang diterima oleh pembeli. Kemudian pembeli membayar uang kepada penjual, sehingga ketika pembeli itu membawa kepada gudangnya sendiri, gudang pembeli, maka setiap kejadian, biaya yang terjadi, asuransi kecelakaan misalkan ada kerusakan, itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Karena begitu barang itu diterima, maka hak ataupun perlakuannya itu adalah
perusahaan atau pembeli tadi mendebit akun persediaan atau mendebit akun pembelian. Nah, kemudian ada metode yang kedua, yaitu FOB destination. Nah, ini artinya serah terima barang itu terjadi di gudang pembeli, ya. Jadi barang dari gudang penjual dibawa kepada gudang pembeli, itu yang nanggung itu adalah perusahaan yang menjual atau penjualnya. Sehingga ketika ada kejadian di dalam perjalanan itu, ada kerusakan ataupun kehilangan, itu masih menjadi tanggungan si penjual. Sedangkan si pembeli akan menerima barang di gudangnya, kemudian baru membayar ketika barang itu diterima. Nah, ini adalah dua contoh bagaimana perlakuan ataupun serah terima barang akan mempengaruhi beban-beban yang timbul di saat dia menerima barang tersebut. Sebagai ilustrasi FOB shipping point, ada sebuah contoh ya. Tanggal 1 Juli, PT Komputek menjual barang dagang dengan kredit kepada CV Rakit sebesar 7.500.000 dengan FOB shipping point dengan syarat N-45. Kemudian ada biaya angkut 500.000. Nah, ini FOB shipping point ini artinya barang dagang diserah terimakan di gudang penjual. Sehingga penjual akan melakukan transaksi mendebit piutang dagang. Kemudian di kreditnya itu adalah penjualan. Kenapa piutang? Karena di sini pembayarannya menggunakan syarat N-45. Itu artinya secara kredit sehingga menimbulkan piutang dagang dan penjualan. Nah, bagaimana dengan CV Rakit selaku pembeli? Dia akan mendebit pembelian sebesar 7,5 juta. Kemudian dia akan mengkreditkan utang dagang sebesar 7,5 karena transaksi kredit, maka dia akan menambah utang dagangnya. Nah, karena terjadi serah terimanya di gudang penjual, maka dia harus mengangkut barang itu sendiri ke gudangnya, sehingga dia mengeluarkan biaya angkut pembelian sebesar 500.000 dan dia mengeluarkan uang itu sebesar 500.000 pula dan mengkreditkan kas. Jadi di sini beban angkut pembelian ditanggung oleh si pembeli. Ini adalah contoh untuk FOB shipping point. Kemudian bagaimana dengan contoh yang destination point? Contohnya toko Merdeka menjual barang dagang dengan kredit kepada toko Hana 5 juta rupiah, FOB destination, kemudian syaratnya N30, biaya angkutnya 300.000. Maka karena ini FOB destination, maka barang diserahkan ke pembeli di gudangnya pembeli. Maka si penjual harus mengangkutnya, sehingga penjual itu harus mendebitkan biaya angkut penjualan sebesar 300.000 dan mengkreditkan kas untuk membayar itu sebesar 300.000. Dan penjual juga harus mencatat transaksi penjualannya, yaitu piutang dagang dan penjualan. Dan toko Hana itu hanya mengkreditkan utang dagang dan juga mendebitkan pembelian tanpa harus menanggung biaya angkut pembeliannya. Nah, ini adalah contoh dari destination point. Nah, dari materi ini kita sudah membahas bagaimana perusahaan itu dagang itu memiliki beberapa karakter, beberapa akun-akun yang khusus di perusahaan dagang. Kemudian ada akun persediaan barang dagang, ada harga pokok penjualan, kemudian bagaimana syarat pembayarannya, bagaimana cara penyerahan barang. Nah, inilah secara sekilas perusahaan dagang karakternya sedemikian itu. Nah, kali ini kita cukupkan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan video pembelajaran di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.